Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani Manurung akan membacakan renungan yang berjudul Ketidaknyamanan. Bayangkan Anda berjalan sepanjang hari di sebuah padang gurun yang tak berujung. Lelah, haus, dan tak pasti. Sampai di suatu titik, Anda menemukan sebuah oasis yang hijau dan teduh, air meluap, makanan berlimpah. Hanya saja, satu syarat harus Anda penuhi, yaitu Anda tidak boleh berada di sana lebih dari sehari saja. Apa yang ada di dalam benak Anda ketika batas waktu untuk menikmati kenyamanan itu hampir usai? Tentu ada perasaan tak ingin keluar dari zona kenyamanan, comfort zone itu. Sebab meninggalkan zona itu berarti memasuki kembali padang gurun nan kering dan panas. Padang gurun menjadi zona ketidaknyamanan, discomfort zone. Itulah perasaan orang-orang yang berada di dalam sebuah zona kenyamanan. Mereka tahu persis bahwa keluar dari zona tersebut akan membawa mereka ke sebuah ketidakpastian. Maka Pendeta Joas tidak ingin mencemooh secara berlebihan mereka yang enggan beranjak dari zona kenyamanan itu. Ada kalanya kita membutuhkannya sebab ia bagaikan sebuah oasis yang memberi kesegaran dan kelegaan setelah berjalan jauh. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita memilih untuk terus berada di sana dan enggan melanjutkan pengembaraan yang harus kita jalani. Tentu ada banyak penyebab manusia meninggalkan kenyamanan di dalam kehidupan mereka. Ada orang yang memang ingin bertualang dan merasa tak nyaman dengan kenyamanan. Ada pula yang keluar dari kenyamanan di luar keinginan mereka, yaitu karena keputusan orang lain yang berimbas pada hidup mereka. Namun, tahukah Anda bahwa tidak jarang juga Allah lah yang justru mencabut orang-orang yang dicintainya dari kenyamanan dan memasukkan mereka ke dalam ketidaknyamanan? Mungkin Anda pernah mendengar kisah Stefanus, diaken mula-mula itu. Nasibnya sungguh malang dan mengenaskan. Ia difitnah sebelum akhirnya dirajam sampai mati. Namun simaklah baik-baik pledoi yang ia berikan sebelum ia dirajam. Kita dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 7. Pembelaannya berisi sejarah para leluhur Israel dimulai dari Abraham. Setiap kali umat Allah ingin menetap, katoikeo, ayat 2 dan 4, Allah membawa mereka keluar dari lokasi tersebut. Rupanya Allah tak suka jika umatnya menetap dan merasa nyaman dengan situasi menetap itu, sebab mereka cenderung akan mendirikan rumah di sana. Allah justru memaksa umatnya yang ia bawa keluar dari tanah Mesir itu untuk terus berpindah, sekalipun itu berarti mereka harus menjadi orang-orang asing atau pendatang. Mengapa menetap dan mendirikan rumah memperoleh perlakuan negatif di dalam kesaksian Stefanus? Sebab usaha umat Allah untuk mendirikan rumah bagi diri mereka demi kenyamanan mereka pada akhirnya berujung pada usaha mendirikan rumah untuk Allah sendiri. Itulah yang terjadi dengan pendirian bait Allah oleh Salomo. Apa masalahnya? Dengan mengutip Yesaya 66 ayat 1-2, Stefanus menyatakan keengganan Allah untuk dirumahkan. Bagi Allah, seluruh langit adalah tahtanya dan seluruh bumi adalah alas kakinya. Maka betapa sia-sianya setiap usaha untuk membuat Allah merasa nyaman di dalam rumah kecil yang dibuat manusia. Allah tidak suka berada di zona kenyamanan.
Sebaliknya, kesadaran bahwa Allah menghendaki mereka menjadi paroikos akan mendefinisikan hidup mereka sebagai sidang jemaah di padang gurun. Identitas umat Allah dihidupi secara penuh justru di padang gurun. Disitulah menurut tuturan Nabi Yeremia, umat Allah mengalami bulan madu dengan Allah mereka. Nabi Yeremia tidak ingin meromantisasi pergumulan padang gurun, sebab menurutnya padang gurun memang adalah tanah yang tidak ditaburi, sebuah kegersangan yang tak terkira. Di Yeremia 2 ayat 6 malah kondisi itu digambarkan secara lebih dramatis. Padang gurun adalah tempat Allah menemani umatnya. Di tanah yang tandus dan berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tak dihuni manusia. Namun justru disitulah relasi kasih antara Allah dan umatnya dialami dengan penuh mendalam. Jadi, padang gurun memang bukan tempat yang nyaman untuk menikmati kemudahan hidup. Di dalam Alkitab, ia menjadi lambang pencobaan, perjuangan, dan pergumulan hidup. Namun pada saat bersamaan, ia menjadi situs perjumpaan dengan Allah. Umat percaya yang berjumpa dengan atau tepatnya dijumpai Allah di sana akan mengalami sebuah perjumpaan yang otentik dan tanpa kepura-puraan. Melalui perjumpaan itulah pertumbuhan terjadi. Itu sebabnya seorang bijak pernah berkata, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Tentu saja kebenaran kalimat bijak tersebut perlu diletakkan di dalam kesadaran bahwa pertumbuhan yang membutuhkan keberanian untuk keluar dari kenyamanan itu akan terjadi ketika seseorang berada di dalam sebuah support system yang mendukungnya. Disitulah komunitas dan persahabatan sungguh dibutuhkan. Tanpanya pertumbuhan mungkin saja terjadi, tetapi begitu sukar. Ketidaknyamanan yang paling menggelisahkan setidaknya buat Pendeta Joas adalah ketika harus berjumpa dengan seseorang yang memiliki relasi yang tak baik dengannya. Katakanlah musuhnya. Ada sebuah buku berisi kumpulan testimoni orang yang harus menghadapi relasi yang rusak dan bertumbuh dari itu semua. Judulnya, Come Sit With Me. Mari duduklah bersamaku. Subjudulnya menarik. Bagaimana menikmati perbedaan, mengasihi dalam perbedaan pendapat, dan hidup dalam ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, discomfort memang perasaan yang sangat real ketika kita harus berjumpa dengan orang yang dengannya kita memiliki relasi yang tak baik, bukan? Kita memilih mencari jalan memutar, tidak mengikuti sebuah acara penting dengan 1001 alasan yang dibuat-buat, atau cara-cara lain hanya untuk menghindari perjumpaan dengan orang tertentu. Ketidaknyamanan itu bisa jadi karena rasa bersalah kita, rasa marah kita, rasa malu yang tak terjelaskan, atau penyebab lainnya. Ketika itu terjadi, kita cenderung menarik diri dari relasi dengan orang lain. Ini tentu saja dapat dipahami. Namun pada saat bersamaan kita perlu menyadari bahwa pada suatu kala kita harus tetap menghadapi orang tersebut, suka atau tidak suka. Alkitab banyak menampilkan kisah-kisah semacam ini. Menurut Pendeta Joas, salah satu yang paling mengesankan adalah kisah perjamuan terakhir. Mengapa? Sebab Yudas Iskariot hadir di sana. Malahan seluruh para murid yang segera akan melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan disalib juga berada di sana. Namun kehadiran Yudas memang spesial. Menurut Lauren Wiener, keikutsertaan Yudas sangat penting untuk pemahaman mengenai perjamuan kudus, sebab Yudas menerima perjamuan itu lalu dengan sadar mengkhianati sang guru.
Namun hal mengesankan yang justru memunculkan perasaan tak nyaman di hati Yudas dan para pembaca kisah ini adalah kenyataan bahwa Yesus tetap menerima Yudas di dalam perjamuan terakhir ini. Bahkan menurut Injil Yohanes, Yesus juga membasuh kaki para muridnya termasuk Yudas. Apa yang dipertontonkan Yesus tidak lain adalah tindakan Sang Gembala menjadi seorang pelayan yang menyiapkan hidangan dan seorang sahabat yang membawa perdamaian. Gabungan keduanya disebut sebagai pelayanan pendamaian, the ministry of reconciliation. Pendeta Joas percaya itulah yang juga dipersaksikan oleh penulis Mazmur 23 ketika ia mengatakan bahwa Tuhan Sang Gembala itu menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Kita dibuat tak nyaman dengan kehadiran musuh-musuh kita di meja yang sama, dan Sang Tuan itu menjadi pelayan yang menyediakan hidangan rekonsiliasi bagi kita dan musuh-musuh kita. Dan ketika itu terjadi, kebenaran tersibak. Usaha mengelak dan tetap tinggal di dalam kenyamanan hanyalah membawa kita ke separuh kebenaran. Kebenaran sejati senantiasa memerdekakan. Mazmur ini tentu perlu digali lebih jauh, khususnya terkait dengan bagaimana proses rekonsiliasi perlu dikelola. Misalnya, di satu sisi rekonsiliasi memang membutuhkan kesediaan mengampuni. Namun di sisi lain, rekonsiliasi sejati menuntut keberanian untuk memvalidasi luka yang dialami seseorang akibat perbuatan pihak lain dan keterus-terangan tentang kesalahan itu. Tanpa validasi tersebut, rekonsiliasi justru menjadi toksik. Semoga kita punya banyak waktu pada kesempatan lain untuk mempercakapkannya. Untuk kali ini, kiranya imajinasi duduk semeja dengan musuh cukup memberi kita gangguan. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.